Bismillah pejuang langit, dari Cimahi, Jawa Barat, saya akan bertemu dengan sepasang suami istri yang pernah berjuang di titik terendah. Diusir dari kontrakan, mas kawin pun dijual demi bertahan hidup. Tapi mereka yakin, janji Allah itu pasti. Berhusnuzon, berprasangka baik pada takdirnya, dan lihatlah, kehidupan mereka berubah dengan cara yang tak terduga. Usaha tas umroh Teh Pipit dan Kang Agus terus melesat dari waktu ke waktu, dan alhamdulillah berhasil memberangkatkan orang tua ke Tanah Suci. Masya Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum Teh Pipit. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Halo Teh. Akhirnya bisa ketemu. Halo Mas Anof dari Jalur Langit Trans 7. Berhusnuzon pada Allah, melewati pasang surut perjalanan, akhirnya usaha mereka terus berkembang. Dari satu mesin jadi 10, dari pesanan kecil-kecilan hingga lebih dari 1000 tas per bulan. Masya Allah. Beginilah janji Allah untuk mereka yang tawakal. Baik. Selain itu, karena waktu saya jualan tas fashion ya, si kebahagiaannya tuh beda. Kalau sekarang tuh pas jual tas ini, saya tahu tas ini tuh ternyata ada loh manfaatnya sama orang, tahu gitu, dipakainya buat ibadah. Terus setiap berinteraksi sama customer tuh selalu ada doa, terselip doa. Misal udah beli ya, Mbak semoga tasnya bermanfaat ya, semoga lancar ibadahnya, semoga sehat. Sembari menuju ke tempat konveksi, Teh Pipit banyak bercerita tentang perjuangannya bersama Kang Agus untuk bertahan hidup. Teh Pipit sempat diusir dari kontrakan karena tak mampu bayar, pindah ke rumah orang tua, hingga akhirnya numpang di rumah neneknya. Hingga tak ada jalan lain kecuali mengetuk pintu langit dengan amalan terbaik. Sampai di titik itu Teh ya? Iya. Waktu itu. Nah, pada saat itu emang kenapa? Ya waktu itu pas di masa-masa yang produk saya udah kepercayaannya udah kurang dari orang gitu buat beli produk saya. Akhirnya kan berkurang penjualannya, sampai dari situ saya terpikirkan ini harus ada yang dibenerin gitu. Oke, baik. Nah, gimana Teteh ngadepin itu? Kenapa Teteh masih tetap semangat, tetap husnuzon gitu? Apakah Teteh melihat itu sebagai cobaan atau takdir atau gimana? Meyakini kalau Allah itu deket gitu. Allah itu bagaimana prasangka hambanya kan gitu ya. Iya, jadi benar. kalau kita misal terus berprasangka baik sama Allah, insya Allah Allah akan membukakan jalan lah. Pejuang langit, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali membuat kita bertanya-tanya, bahkan mempertanyakan keadilannya. Tapi disinilah Teh Pipit segera menentukan sikap, pasrah, ikhlas, dan menerima ketentuan Allah dengan hati lapang. Meyakini bahwa di balik setiap ujian ada hikmah dan kebaikan yang Allah siapkan. Sebab apa yang kita anggap baik belum tentu baik di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan apa yang terlihat buruk bisa jadi itulah yang terbaik menurutnya. Masya Allah. Beginilah rahasia takdir. Nih kebetulan. Assalamualaikum. Ini kebetulan ada suami saya, partner. Izin nih saya. Halo Kang, salam kenal. Saya Anof, saya Agus. Saya Anof dari Jalur Langit. Salam kenal Kang. Kang, tadi kan Teteh udah cerita banyak. Katanya dulu sempat ada di kondisi terjepit lah. Bisa keluar dari kondisi sempit itu. Apa yang Akang sama Teteh lakukan sih? Yang pertama saya lakuin tuh pas kejepit banget, kan jual perhiasan. Mas kawin tuh saya jual. Terus sampai mas kawin ya? Sampai mas bukan kawin. perhiasan pribadi? Bukan, itu sampai mas kawin. Wah, terus saya modal pertama tuh dijual buat beli mesin. Terus saya jahit sendiri, bikin model sendiri. Terus ya terlepas dari itu saya berhusnuzon ke Allah tuh dengan cara sholat malam, terus duha kayak gitu. Ya alhamdulillah, mulai dari itu yang pembeli itu datang sendirilah. Pada saat kondisi seperti itu, nggak terpikirkankah waktu itu, aduh, pinjam dulu duit keluarga atau gimana? Itu ada nggak pikiran seperti itu? Waktu itu ya sempet sih Mas, kayak kepikiran
pengen nambah modal tuh dari bank, ada yang nawarin. Tapi alhamdulillahnya tuh kan kita ikut kajian gitu ya Mas. Ada keyakinan kalau riba itu, hutang riba itu sangat dilarang sama Allah gitu ya. Jadi saya berusaha menghindar hutang riba gitu. Sambil berdoa juga sih, maksudnya ya Allah, maksudnya yakinin gitu hati saya untuk tidak tergiur ke situ, yakinin hati saya buat terhindar dari hutang, karena kan namanya usaha terus hutang itu kayaknya jadi nggak tenang gitu. Saya tuh nggak mau kehilangan ketenangan saya ketika usaha gara-gara harus mikirin hutang gitu. Jadi kan kalau misalnya kita udah punya hutang, modalnya dari hutang, ketika ada hasil misal hasilnya cukup untuk hutang, baru kita alhamdulillah nih kebayar hutang gitu ya. Nah ketika tidak sesuai dengan hasilnya, jadi syukur itu hilang gitu. Nah saya pengen tenangnya itu nggak mau sampai hilang dari diri saya gitu. Karena apa sih ya? Jalan keluar nggak satu-satunya berhutang. Masih banyak cara lain. Selama kita berikhtiar, insya Allah kasih jalan ya. Iya betul. Tapi ya ajaib, selama saya punya keyakinan itu, alhamdulillah dijauhkan dari hutang, terus ditenangkan hati, terus pembeli itu nggak tahu dari mana, ada aja yang datang gitu. Ya Allah datangin sendiri gitu. Alhamdulillah. Kang Agus meyakini Teh Pipit bisa melewati semua ujian ini karena Allah takkan pernah meninggalkan hambanya yang percaya dan bersabar. Amalan berhusnuzon pada Allah pun berbuah manis. Keberkahan mengalir tanpa henti untuk Kang Agus dan Teh Pipit. Dan Masya Allah, dari usaha yang dulunya berjalan dengan satu mesin jahit, kini mereka bisa memberangkatkan orang tua ke Tanah Suci. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jadi setelah berapa tahun ya? 2019 ya waktu itu? Berarti udah hampir 6 tahun ya? Iya. Nah, udah keberkahan apa aja nih yang didapat nih Kang? Kalau yang keberkahan yang kita dapat tuh alhamdulillah saya udah umroh. Alhamdulillah. Yang pertama, yang kedua, terakhir bulan kemarin alhamdulillah bisa memberangkatkan orang tua umroh. Masya Allah pejuang langit, dari kisahnya Teh Pipit dan Kang Agus ini kita belajar untuk harus tetap berhusnuzon kepada Allah SWT. Karena hanya Allah SWT yang tahu apa yang terbaik buat hambanya. Tugas kita adalah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan keberkahannya. Teh Pipit telah membuktikan betapa dahsyatnya keberkahan berhusnuzon pada Allah. Makanya Nabi SAW berwasiat kepada umatnya untuk selalu berprasangka baik kepada Allah sampai nafas terakhirnya. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian mati, melainkan ia harus berhusnuzon pada Allah."